Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melihat tentang bagaimana sih pengelolaan manajemen jaringan gitu ya. Kalau kita berbicara the big picture, jadi the whole story kita itu apa namanya mau ngapain saja dengan kemudian yang namanya manajemen jaringan komputer. Jadi saya tuliskan ini sebagai sebuah apa namanya life cycle gitu ya. Jadi kalau kita boleh lihat di sini, jadi big picture ini kita sebut dengan nama life cycle. Kenapa life cycle? Ya karena dia berbentuk seperti melingkar, seperti cycle gitu ya. Jadi dari sini bawah, kemudian balik lagi ke atas ya. Jadi dari monitoring, saya tulis saja di sini sebagai nomor satunya. Kemudian di sini ada nomor 2-nya. Kemudian ada nomor 3-nya. Kemudian ada nomor 4. Kemudian ada nomor 5. Dan balik lagi ke nomor 1. Jadi dari monitoring data collection dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita akan memulai perjalanan ke sini, perjalanan ke sini, perjalanan ke sini, perjalanan ke sini dan balik lagi. Nah, life cycle ini menjadi satu konsep penting gitu ya dalam proses manajemen jaringan komputer gitu ya. Kenapa kemudian life cycle ini menjadi penting? Ya sekali lagi karena kita itu butuh untuk senantiasa meningkatkan. Jadi the only constants in life ya, satu-satunya yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. The only constant in life is change itself. Satu-satunya yang tidak berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Maksudnya kalau perubahan itu berubah, berarti dia menjadi tidak berubah. Ya, maka change is the only constant. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Perubahan itu adalah sebuah kemestian. Pada saat kita berbicara, apalagi dalam ranah teknologi informasi, life cycle-nya, umurnya itu rata-rata sangat pendek. Ya, kalau kita berbicara semisal 20 tahun lalu ketika saya belajar JavaScript, yang namanya JavaScript that day, hari itu ya JavaScript adalah JavaScript. Generasi sekarang ketika dihadapkan pada JavaScript itu mereka sudah langsung akan dipertemukan gitu ya, akan dikenalkan dengan framework. Oke, saya mau pilih menggunakan apa? Apakah saya mau menggunakan React kalau saya adalah pengikutnya Facebook misal, ataukah saya akan menggunakan Angular kalau saya adalah pengikutnya Google, ataukah kemudian saya menggunakan Vue kalau saya pengikutnya Yahoo dan lain sebagainya. Jadi saya sudah hadapkan pada pilihan-pilihan. Ini untuk memberikan gambaran yang namanya JavaScript itu ternyata cabangnya bisa banyak, bisa macam-macam gitu ya. Kita bicara teknologi informasi itu boleh jadi yang kita pelajari hari ini 6 bulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi itu sudah akan obsolete. Kalau di beberapa ranah pengetahuan yang lain, mungkin apa yang saya pelajari hari ini masih akan sangat bermanfaat di 20 tahun yang akan datang. Tapi kalau kita bicara IT, terus-menerus berubah. Nah, begitu juga dalam implementasi di lapangan sehari-hari, perubahan itu terus-menerus terjadi. Kita tidak bisa merasa satisfy, kita tidak pernah bisa merasa puas dengan pengelolaan infrastruktur kita, dengan pengelolaan network kita, dengan pengelolaan internet yang kemudian kita punya. Apa yang hari ini cukup, maka boleh jadi 50 tahun lagi, nggak usah 50 tahun lagi, 2 tahun, 3 tahun lagi itu sama sekali tidak akan cukup lagi, nggak akan ada apa namanya, ya intinya sudah nggak cukup lagi lah gitu ya. Kalau katakanlah semisal 10 tahun yang lalu gitu ya, pada saat kita bicara YouTube gitu ya 10 tahun yang lalu, maka YouTube 10 tahun yang lalu itu mungkin normal kalau kita ketemu yang namanya buffering, muter-muter loading, tunggu dulu, habis itu jalan lagi, muter-muter lagi loading, jalan lagi, muter-muter loading, jalan lagi. Itu 10 tahun yang lalu adalah hal yang wajar. Hari ini itu bukan sesuatu yang kemudian diekspektasikan. Kenapa? Karena Google sekarang kan naruh server itu semakin dekat dengan user ya, either dengan piring ya ataupun dengan kemudian konsep yang disebut dengan nama caching gitu ya. CACH ya, caching gitu ya. Kalau orang Indonesia kadang bacanya caching ya. Biasanya kayak gini. Orang Indonesia biasanya bacanya caching gitu ya. Eh, tapi banyak bule biasanya bacanya caching gitu ya. Jadi yang memungkinkan apa? Memungkinkan file-file itu di-copy sedekat mungkin dengan user. Sehingga user itu pada saat saya semisal ngakses YouTube dari kota saya di Yogyakarta, maka YouTube ini bisa diakses dari server yang letaknya ada di kota Yogyakarta, instead of kemudian dari Google yang ada di Amerika atau Google yang ada di Singapura semisal. Saya sekarang aksesnya Google yang ada di Yogyakarta saja. Sehingga aksesnya jadi jauh lebih cepat. Probabilitas saya mengalami keluar-keluar ya, muter-muter loading yang tidak jelas itu akan semakin turun. Nah, ini contoh perubahan itu ya. 10 tahun yang lalu itu ketika terjadi loading itu saya ya wajar. Kalau hari ini sampai terjadi loading, kok saya bisa protes. Ini kenapa kemudian bisa loading seperti ini? Kenapa kemudian aksesnya menjadi lama?
Nah, inilah kenapa kemudian kita butuh yang namanya life cycle. Kita butuh berputar, melakukan perubahan dari infrastruktur kita supaya kemudian keep up dengan zaman. Kita tidak bisa kemudian status quo gitu ya. Hanya ada di tempat terus merasa sudah baik-baik saja, terus tidak melakukan riset, tidak melakukan perubahan terhadap infrastruktur kita. Apalagi ketika misal dari sisi bisnis, dari bisnis goal itu mereka punya target sendiri, katakanlah misal seperti ini, marketing mengatakan kita ada 10.000 user baru yang akan kita kejar. Back end pontang panting gitu ya, back end pontang panting gitu ya. Ada berapa misal startup yang 2 tahun lalu kita nggak kenal ya, tiba-tiba kayak ada satu startup yang kemarin lagi terkenal gitu ya, memberikan layanan pengajaran gitu ya. Tahu-tahu iklannya muncul di mana-mana, di TV ada, di baliho ada, di sepanjang. Jadi waktu saya driving gitu ya di Ring Road Kota Jogja itu, saya loh ini kenapa kemudian ada iklannya di mana-mana gitu ya, di TV, di YouTube dan sebagainya, tiba-tiba iklannya itu semua. Nah, ini contoh marketing itu ngejar jegret langsung sekian banyak. Pertanyaannya back end-nya sudah siap atau belum? Kebetulan saya kenal dengan engineer dari back end di startup ini gitu ya. Kemudian dia cerita memang ada target yang sangat luar biasa untuk kemudian mengeskalasikan. Jadi yang tadinya usernya hanya ada 1.000 tiba-tiba melompat jadi 10.000, misalnya jadi 100.000, jadi kemudian 1 juta. That's really something gitu ya, sesuatu yang sangat wow sekali. Nah, secara umum life cycle dari manajemen infrastruktur kita, manajemen jaringan kita, manajemen internet kita tuh bentuknya kira-kira kayak gini. Big picture-nya ya. Paling tidak ada 5 tahapan yang kemudian harus kita kontrol ya. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan proses monitoring. Jadi ini sebenarnya adalah summary dari 2 pertemuan kita sebelumnya itu ya, 2 video kita sebelumnya. Ya. Jadi kita melakukan proses yang namanya monitoring, kita melakukan yang namanya data collections, kita melakukan yang namanya data accounting. Jadi ada proses monitoring, infrastruktur saya itu sekarang berjalan dalam kondisi seperti apa. Kemudian saya koleksi lognya, koleksi auditnya, koleksi accountingnya. In case dalam hal ini ada problem, maka saya bisa sending tiket ke network operation centers ya melalui ticketing system ya. Kita bisa menggunakan seperti request tracker, kita bisa menggunakan OTRS, kita bisa menggunakan Zendesk dan lain sebagainya yang kemudian bisa kita pakai. Ya, yang kemudian kalau sudah dari request nanti bisa di reply dari NOC atau dari ke bagian monitoring ini tadi. Di mana dari hasil monitoring tadi kemudian memberikan notifikasi. Notifikasi, jadi ada notifikasi yang kemudian keluar kepada seseorang. Seseorang ini bisa jadi semisal dia adalah manajer yang bertanggung jawab ya. Dia adalah manajer yang bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap life cycle keseluruhan dari sistem yang ada di sini. Ya, atau kemudian bukan hanya manajer, katakanlah sampai ke level eksekutif. Ya, level eksekutif ini yang kemudian menentukan the directions, arahan. Jadi kalau manajer itu biasanya adalah day to day operations. Jadi sifatnya di sini adalah day to day. Kalau eksekutif ini biasanya akan berbicara strategic thinking. Dia akan berpikir strategis. Organisasi saya ini mau saya bagaimanakan gitu ya. Nah, dari hasil notifikasi tadi, itu nanti kita pakai untuk kebutuhan capacity planning, kebutuhan SLA, Service Level Agreement ya. Sejauh mana kemudian ketersediaan infrastruktur kita, ketersediaan sistem kita, ketersediaan network kita, ketersediaan aplikasi kita gitu ya. Pada saat mereka itu dibutuhkan. Ya, pada saat mereka itu dibutuhkan. Jadi kalau kita bicara IT zaman sekarang itu, ketika saya buka aplikasi Gojek semisal atau Grab semisal, maka saya ekspektasi pada saat saya buka itu saya bisa pesan makanan, saya bisa kemudian delivery, saya bisa kemudian naik Gojeknya, naik ojeknya gitu ya, atau kemudian naik mobilnya dan lain sebagainya. Itu expected. Ada sebuah kejadian sekitar tahun 2016 atau 2015 atau sebelumnya saya lupa gitu ya. Pada saat terjadi serangan terhadap DNS di North America gitu ya. Jadi ada orang itu kemudian mencoba order Starbucks. Dia minta istrinya untuk mengambilkan orderan Starbucksnya. Ternyata orderannya tidak pernah sampai ke Starbucksnya karena saat itu DNS-nya down. Jadi sekitar internet di North America waktu itu down gara-gara DNS diserang oleh sebuah malware namanya Mirai Botnet. Mirai Botnet ini menyerang apa? Menyerang DNS server yang bertanggung jawab mentranslasikan, menerjemahkan dari domain name ke dalam IP address. Jadi menerjemahkan google.com ke dalam alamat IP 72 titik sekian titik sekian titik sekian. Misalnya kayak gitu. Nah, karena kegagalan translasi, aplikasinya ini tidak bisa jalan. Aplikasi ini merasa sudah mengorder, sudah ngirim, ternyata di Starbucks yang dia tuju itu nggak ada apa namanya orderannya. Ini kan kalau sama-sama nggak tahu bisa menyebabkan perang dunia ini.
Suami minta ke istrinya, tolong dong diambilin, ternyata nggak ada sama sekali, orderannya nggak masuk. Gara-gara apa? Gara-gara DNS down. Jadi ini contoh availability gitu ya, sejauh mana kemudian kita bisa menjaga. Kita juga bisa melihat yang namanya tren. Jadi tren ini kita pakai untuk kemudian menentukan arah kita ke depan seperti apa. Jadi oke, ada tren penggunaan internet saya sekian ini. Pertanyaannya, apakah tahun depan saya butuh untuk kemudian menaikkan jumlah bandwidth langganan internet saya? Ya. Termasuk juga di sini notifikasi ini untuk mendeteksi jika terjadi ada masalah. Ya. Jadi ini kayaknya tanda-tanda ada masalah ini. Kenapa kemudian mulai terjadi disconnect? Kadang intermittent connectivity ya, ada koneksi yang sifatnya intermittent, kadang on, kadang off, kadang on, kadang off. Nah, ini juga sama, dia bisa ticketing untuk melihat ke NOC tools dan ticketing system. Nah, dari problem-problem yang ada, kemudian kita lakukan fixing the problem. Masalah ini harus kemudian segera diselesaikan. Baik dia berbasis pada user complaint ataupun kemudian request. Jadi ini sifatnya ya anggap saja dari sisi eksternal. Jadi di sini adalah external users yang kemudian mereka komplain. Tapi kita juga bisa fixing the problem based on apa? Based on ini. Jadi base yang atas ini. Jadi fix the problem. Jadi kita menyelesaikan masalah before others report. Jadi sebelum orang lain itu melakukan report, kita sudah beresin masalahnya terlebih dahulu. Jadi jangan sampai sebelum user kita tuh komplain, ya, jangan sampai user kita tuh komplain dan kita tidak tahu kalau kita punya masalah itu. Nah, dari sini kemudian fixing the problem itu kadang membutuhkan ada proses improvement, kadang ada proses upgrading dan sebagainya. Storage-nya habis, butuh nambah hard disk yang baru, ininya habis, memorinya habis, CPU-nya habis dan sebagainya. Jadi harus ada improvement-improvement yang dilakukan. Nah, setelah improvement upgrade ini dilakukan, maka dilakukan proses pengawalan dengan change, control, and monitoring. Jadi sudah sejauh mana kemudian hard disk yang baru itu dipasang, sudah sejauh mana RAM yang baru kemudian dipasang, sudah terpakai atau belum kalau sudah dipasang dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian kita melakukan upgrade tapi ternyata upgrade-nya itu tidak tereksekusi dengan baik. Nah, rekan-rekan sekalian, ini konsep besar yang kita sebut dengan nama life cycle. Sejauh mana kemudian saya melihat apa yang mau kita lakukan dengan monitoring infrastruktur kita, monitoring jaringan komputer kita, monitoring internet kita adalah untuk kepentingan ini semua. Yang kalau kita tarik ujung akhirnya itu adalah how can we satisfy the users. Jadi bagaimana kita bisa satisfying the user, satisfying the stakeholders, baik itu dari perspektif bisnis, baik itu dari perspektif pengguna, ya, yang nantinya akan meningkatkan moral setiap pengguna setelah mereka merasa, oh, oke, layanan di sini bagus loh, layanan di sini keren. Moralnya itu kemudian akan naik dan mereka kemudian akan mensupport sehingga IT itu tidak akan lagi dianggap menjadi beban. Di mana-mana itu kan seringkali IT itu menjadi beban. IT itu menjadi beban karena dia cost center, beli server itu mahal, beli router itu mahal, beli switch itu mahal, beli access point itu mahal, beli controller itu mahal, firewall itu mahal dan sebagainya. Semuanya mahal. Bahkan kalau kita bicara skala enterprise scale, ordernya itu kita tidak lagi bicara 1 juta rupiah, 10 juta rupiah, 100 juta rupiah. Kita akan belanja barang-barang seharga 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Untuk apa? Untuk bisa melayani user yang sebanyak 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 user. Dan itu tidak mudah. Nah, makanya supaya tadi resource yang kita keluarkan untuk belanja-belanja tadi, yang kita sebut dengan nama, jadi nanti ada dua, yang kita sebut dengan nama CAPEX, Capital Expenditure, dan ada pula yang kita sebut dengan nama OPEX, Operational Expenditure. Dua ini harus kita ukur, ya. Jadi kita punya uang berapa, ya, kita punya uang berapa, dan sejauh mana kemudian saya mengalokasikan uang tadi. Jangan sampai saya, tadi kalau kita bahas di video sebelumnya, saya overkill, saya membelanjakan sesuatu yang sebenarnya saya nggak butuh sampai sejauh itu. Artinya, saya tuh cukup naik sepeda, kenapa kemudian harus dibelikan tadi mobil Ferrari tadi? Orang sepeda aja sudah cukup. Untuk kebutuhan apa? Karena kebutuhannya cuma personal buat saya. Tapi kalau saya berbicara user saya yang 10.000, saya nggak bisa lagi mikir diri saya sendiri. Misal gini contohnya, di rumah saya pakainya TP-Link, sorry kenapa saya sebut merek ya. Saya menggunakan merek yang murah katakanlah harga 300.000 untuk rumahan itu ya. Terus sekarang user saya ada 100 orang. Dan saya bilang, saya pakai merek ini bisa kok pakai, begitu dipakai di perkantoran, di kampus, di organisasi yang besar tadi.
nggak jalan ya, perasaan di rumah jalan. Ini contoh bagaimana kita under spec. Overkill itu saya pakai infrastruktur yang mewah, padahal kebutuhannya hanya kecil. Nah, network management itu pengaruh besarnya ada di sana. Oke. Baik, demikian insya Allah kita akan lanjutkan ke video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.